dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duan sanak budaya basamu kita dalam acara Carano Carito Ragam Wisata Kito. Duan sanak pagiko kita akan bahas pendidikan pariwisata di Kota Bukit Tinggi ya. Duan sanak di Kota Bukit Tinggi kan merupakan salah satu destinasi unggulan di Sumatera Barat yang tidak hanya dikenal dengan kehidupan alam dan kekayaan budayanya ya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis pendidikan. Bukit Tinggi menjadi ruang belajar yang hidup di mana nilai sejarah, kearifan lokal, dan industri pariwisata itu dapat saling bersinergi untuk membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Melalui dialog pagi hari ini ya Duan Sana, kita berharap dapat membuka ruang diskusi yang konstruktif mengenai bagaimana pendidikan dapat berperan dalam mencetak sumber daya manusia pariwisata yang profesional, kreatif, dan berdaya saing, sekaligus juga tetap menjaga identitas budaya daerah. Dan saat itu Duan Sana ala hadir narasumber kita di pagi hari ko bersama Uda Faisal Zulfi SEMPPAR ya, selaku praktisi pariwisata ya udah. Dan kita sapa dulu ya Duan Sana Uda Faisal. Selamat pagi Uda. Pagi. Sehat Uda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya udah. Baiklah udah kita mulai ya udah perbincangan kita di pagi hari ke ya udah. Sebagai pembukaannya itu udah Faisal kan selaku praktisi pariwisata ya udah. Sejauh mana udah melihat pentingnya pendidikan pariwisata bagi generasi muda di lapangan? Ya, kalau kita lihat sekarang pariwisata sudah banyak sekali berkembang. Kalau menurut pemahaman saya gitu ya, dari dulu diajarkan ada pariwisata namanya 1.0 gitu kan. Dan berkembang terus sampai waktu pandemi itu diperkenalkan ada pariwisata 5.0. Nah, waktu itu pandemi kondisi pariwisata itu kan nggak seperti pada umumnya yang massal gitu ya, berkerumun gitu ya. Jadi pariwisata dibentuk lebih berkualitas, jadi dalam kuantitas yang kecil-kecil gitu, menjaga supaya tidak terjadi keramaian karena ada isu ya pandemi waktu itu. Kemudian kalau menurut saya sekarang sih perkembangan pariwisata itu sudah mulai ke 6.0, tapi ini belum menjadi apa ya yang populer lah gitu ya. Ini masih menurut pandangan kami di teman-teman komunitas bahwa pariwisata itu seharusnya tidak ada bedanya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Jadi ketika kita berwisata ke satu daerah, ya kita menjalani kehidupan seperti warga setempat gitu. Nah itulah yang pariwisata 6.0 menurut kami gitu kan. Dengan perkembangan itu kita mundur sedikit, ada pariwisata 4.0 namanya digital tourism. Nah disitulah peran pemuda sangat besar gitu ya, karena anak muda sekarang ini kan dekat dengan gadget ya. Nah bagaimana mereka bisa memproduksi konten-konten yang bisa membantu promosi dan pemasaran pariwisata di Indonesia. Nah otomatis peran dari generasi muda ini sangat krusial di pariwisata. Namun kan nggak mungkin ya cuma punya kemampuan di digital gitu, harus punya wawasan juga tentang pariwisata, maka mereka harus ambil peran juga di pendidikan gitu. Nah, jadi saya pun juga dulu kuliah S1-nya bukan pariwisata, ngambil ekonomi, bahkan akuntansi gitu ya. Jadi nggak manajemen juga gitu, tapi pada saat bekerja karena berkaitan dengan hotel dan resort gitu, saya berpikir harus belajar tentang pariwisata supaya ya itu tadi nggak cuma ngontennya yang ada skillnya, tapi juga tahu apa itu pariwisata gitu. Iya. Nah udah kalau misalkan kondisi saat ini dah terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan pariwisata di Bukit Tinggi seperti apa udah? Kalau kita lihat sebenarnya untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri banyak sekali kampus-kampus yang punya jurusan pariwisata. Nah ada yang duluan ya mungkin ya, ini saya juga nggak tahu persis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah itu ada fakultas pariwisata, bahkan fakultas bukan hanya program studi.
Jadi di dalamnya ada beberapa program studi, usaha perjalanan wisata, ada hotel, ada restoran gitu ya. Kemudian juga ada UIN ya, UIN Bukit Tinggi. Nah, UIN Bukit Tinggi itu punya jurusan pariwisata syariah. Iya. Nah, jadi mereka punya spesialisasi lah. Kalau di UIN itu lebih ke manajemen bisnis pariwisata dan syariah. Kalau di UMSB lebih ke itu tadi usaha perjalanan wisata, lalu ada hotel dan restoran gitu ya. Kemudian juga Fordekok. Nah, Fordekoknya juga unik nih. Waktu saya ke sana cerita kenapa ada pariwisata di Fordekok yang terkenal justru di sana kan kesehatannya ya. Ternyata mereka sudah mengembangkan namanya pariwisata kesehatan, medical tourism, health tourism gitu. Nah, Fordekok tetap dengan spesialisasinya di kesehatan gitu. Jadi pariwisata itu tidak hanya kayak orang bersenang-senang ya, tapi berobat pun itu bisa jadi wisata gitu. Dan bahkan bisa jadi bukan karena obat farmasinya mereka sembuh gitu, tapi karena mereka enjoy gitu ya. Berwisata secara psikologis, akhirnya mereka jadi sehat gitu, secara psikologi dan fisik gitu kan. Nah, jadi masyarakat juga banyak peluang jadinya untuk kuliah ke pariwisata. Memang kalau saya perhatikan ya beberapa kampus nggak banyak sih orang Bukit Tinggi yang kuliah di Bukit Tinggi gitu ya. Rata-rata yang kuliah pariwisata di Bukit Tinggi itu dari luar daerah gitu ya. Kebanyakan malah dari Pasaman Barat, Sumatera Utara gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemana orang Bukit Tingginya masyarakatnya? Ya mungkin ke Padang atau ke Jawa gitu. Nah, jadi yang menikmati pendidikan pariwisata di Kota Bukit Tinggi justru dari luar daerah. Gitu. Nah, berarti udah ada kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat atau pelaku wisata selama ini, Nah? Alhamdulillah sebenarnya banyak ya. Kampus-kampus di Bukit Tinggi pun melakukan kegiatan praktek lapangannya itu bekerja sama dengan masyarakat gitu. Nah, kalau yang pernah kami lakukan ya, kebetulan saya pernah ngajar di UIN Bukit Tinggi di pariwisata syariahnya. Itu kami kalau misalnya ada tugas kuliah gitu ya, mahasiswa itu kita usahakan 40% pertemuan itu di lapangan, di praktek gitu. Nah, biasanya kita akan lihat tuh kira-kira apa nih yang bisa kita kolaborasikan dengan masyarakat. Yang sering sih ngonten ya, karena kan mahasiswa itu mereka kalau soal konten nggak perlu diajarin lagi, mereka jagonya lah gitu ya. Tapi mungkin isinya ya, kalau tadi kita bilang ngonten kan caranya ya, isinya yang mereka mungkin butuh disediakan gitu ya. Maka kita tugaskan sekitar 10-15 orang ke satu desa wisata gitu ya. Kita pecah gitu, ada 13 desa wisata di Bukit Tinggi. Nah, mereka kita tugaskan harus bikin video promosi. Nah, jadi masyarakat dapat konten untuk promosi wisata mereka, dan mahasiswa bisa dapat bahan tugas gitu. Nah, itu udah kita lakukan. Banyak lagi seperti kadang kita kolaborasi dalam bentuk event. Ya, kalau sejauh ini sih yang sering kita lakukan tuh di Koto Gadang ya, di nagari tetangga gitu ya. Ada kegiatan waktu itu kita World Cleanup Day namanya. Jadi hari bersih sedunia gitu ya. Nah, kita waktu itu bersih-bersih Ngaresiano. Terus ada pernah juga kita ngelakuin acara namanya Hari Polwan ya kan. Nah, itu kita jalan dari Koto Gadang sampai ke Bukit Tinggi gitu ya, ke Polres. Nah, itu juga melibatkan mahasiswa dan masyarakat dari Koto Gadang dan Bukit Tinggi gitu. Iya. Nah, baiklah Duansana, sesaat lagi akan kita lanjut ya Duansana, dan pastikan tetap di Carano ya Duansana, Carito Ragam Wisata Kito. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan.
RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Baiklah Duansana, kita balik lagi di Carano Carito Ragam Wisata Kito ya Duansana, dan saat itu kita hadir lagi bersama narasumber kita ya dengan Bapak Muhammad Abdi SEMM ya Pak, selaku PJS Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Bukit Tinggi ya Pak. Iya, selamat pagi Pak, sehat Pak? Pagi Uni dari Uni ya. Iya boleh Pak. Nah Bapak, kita langsung lanjut aja ya Pak. Silakan Bu. Iya. Nah, Bapak Abdi ini kan selaku Dekan Fakultas Pariwisata ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak dari sisi akademisi terhadap pentingnya pendidikan pariwisata ini Pak? Yang pertama, pariwisata ini sebetulnya hadir kan bukan hanya sekarang, tetapi jauh sebelum kita menyebut saat ini aktivitasnya berhubungan dengan pariwisata. Saya akan tarik dari perspektif keyakinan kita sebagai Muslim, orang Islam. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya berkehidupan dengan aktivitas syar'i berpariwisata itu sudah jauh-jauh hari beliau contohkan. Kalau sekarang kita mengenal ya Pak Faisal ya, ada wisatawan, ada tuan rumah. Nabi Muhammad sudah mengajarkan dahulu nama aktivitasnya ya berpindah tempat itu ya hijrah. Ada wisatawan, ada kaum muhajirin yang datang dari daerah asal dari Mekah ke Madinah. Di sisi lain di sana ada tuan rumah, penduduk Madinah yang siap untuk menerima para wisatawan ya, rombongan hijrah Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu dari riwayat yang saya baca itu Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum Ansar di Madinah, tidak perlu menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan kami hidup penduduk Mekah. Tetapi apa yang ada di Madinah ya itulah yang akan kami nikmati, kami lihat, kami rasakan. Nah, sekarang mungkin baru konsepnya kita menyadari kalau ternyata jauh hari sebelum aktivitas turisme ini dilakukan, ya Islam sudah mengajarkan itu. Nah, jadi kalau bicara tentang pariwisata tidak akan terlepas dari bagaimana kehidupan sehari-hari kita sebagai Muslim. Kemudian dari sisi adat istiadat kita orang Minang, pariwisata juga sudah diajarkan dahulunya tentang hospitality Pak Faisal ya, tentang sopan santun dan segalanya. Contoh sederhana saja Uni Deri, kalau sekarang kita mengenali pariwisata ada hospitality, tata krama, etika, sopan santun. Orang Minang sudah mengajarkan, ya, dalam hal berbicara saja harus tahu di nanampe, ya, kata mendaki, kata menurun, kata malereng, pas satu lagi itu kata mandata. Nah artinya wisata itu tidak akan pernah bertentangan dengan keyakinan kita sebagai Muslim dan juga filosofi kehidupan orang Minang. Ya, adat bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabullah. Saya rasa poin utamanya dari situ.
Iya, baik. Nah, Bapak tadi kan Dery udah bincang juga kan dengan Uda Faisal ya Pak ya. Nah, dari sisi dunia pendidikan Pak, kan bagaimana nih bentuk kolaborasi yang sudah terjalin dengan masyarakat atau pelaku wisata selama ini Pak? Kalau kolaborasi konsepnya saat ini saya masih berpegang kepada konsep pentahelik ya, pentahelik pariwisata. Pak Faisal ini kan praktisi ini, bisa aja udah pakai hexahelik dan sebagainya. Karena apa? Kolaborasi pentahelik itu lebih kepada bagaimana kami, contoh dari perguruan tinggi, melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan edukasi, literasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian government, pemerintah. Pemerintah menyiapkan sebuah regulasi, aturan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Kemudian industri pariwisata. Industri pariwisata tidak akan terlepas dari teman-teman yang beraktivitas di industri akomodasi, perhotelan, homestay, guest house dan sebagainya. Kemudian industri tour operator, travel agent, bagaimana bisa membuat paket wisata bisa memadukan segala potensi yang ada di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi juga. Kemudian teman-teman komunitas, komunitas ini sebetulnya menjadi penggerak utama yang melibatkan masyarakat. Bagaimana agar aktivitas-aktivitas swadaya itu bisa selalu dilakukan, termasuk di sana teman-teman influencer, teman-teman komunitas bikers, kemudian teman-teman dari komunitas pejalan kaki, kelompok sadar wisata dan sebagainya. Terakhir itu adalah media. Peran media sangat penting. Nah ini contoh hari ini RRI Bukit Tinggi mengekspos tentang ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab pentahelik dari unsur media. Jadi kelima unsur ini tentu kita berharap bisa saling bersinergi. Ya, apalagi sekarang Undang-Undang Kepariwisataan sudah ada perubahan ya Pak Faisal ya. Nomor 18 tahun 2025 ini sangat banyak perubahan, tetapi di sana lebih menguatkan peran dari unsur-unsur yang terlibat dalam kerjasama pengembangan pariwisata ini. Iya. Gitu, Mbak. Iya, baik. Nah, Bapak dalam proses kolaborasi itu kan tentu ada tantangannya ya, Pak Uda Faisal. Nah, kalau misalkan dari Uda Faisal nih, apa kendala terbesar yang dihadapi saat bekerja sama dengan institusi pendidikan? Kita melihat di situ kan ada beda kebutuhan ya. Kalau dari institusi pendidikan tentunya secara teoritis tentu mereka yang paling menguasai. Namun untuk di lapangan kan mereka butuh ya dari praktisi, dari masyarakat, dari komunitas, media gitu ya, pemerintah seperti yang disampaikan Pak Abdi tadi, kolaborasi gitu dengan bisnis-bisnis yang ada, industri yang ada di pariwisata. Nah biasanya disitulah kita melengkapi gitu ya, karena di dunia pendidikan tentunya akan cenderung lebih ke ilmiah gitu yang dipelajari gitu ya berdasarkan data. Tapi ketika nanti kita ke lapangan, nah disitulah nanti masyarakat butuh gitu ya dari akademisi seperti apa. Misalnya sering juga kita bahas misalnya tourism life cycle ya Pak. Nah kadang-kadang kita ngerasa kita ini udah bagus pariwisatanya, tapi kita nggak pelajari nih secara teori kita udah sampai di fase mana nih pariwisatanya. Itu juga penting dibantu oleh pihak akademisi. Seperti yang sering kita bahas, Bukit Tinggi itu kalau menurut kami itu udah di puncak gitu ya. Jadi pilihannya tinggal peremajaan kalau mau naik lagi, kalau enggak stagnan gitu ya, atau justru nanti akan turun gitu. Dikejar oleh daerah-daerah yang sekarang sedang berkembang gitu ya, atau yang ditemukan pariwisata baru gitu ya. Nah otomatis di situ peran akademisi sangat dibutuhkan. Sementara masyarakat kan tidak mengkaji seperti itu gitu ya. Mereka menjalankan bahkan ya adalah beberapa kegiatan belakangan mungkin secara teori kami mengkajinya seperti A gitu ya. Tapi ketika kita ke masyarakat mereka bilang nggak bisa gitu. Nah, jadi menurut kebiasaan mereka seperti ini gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita diskusikan bagaimana caranya supaya pada akhirnya memang tujuan bersama tercapai gitu. Iya, nah baik. Nah kalau misalkan dari Bapak Abdi nih ya, menanggapi hal tersebut Pak dari sisi kampus ya Pak, bagaimana upaya mengatasi tantangan dalam kolaborasi dengan dunia industri pariwisata Pak? Kalau tantangan yang utama itu buat saya yang di diri adalah komitmen. Ya, komitmen dari semua pihak yang terlibat.
Karena terkadang komitmen ini adanya di awal-awal ketika ada seremonial. Ya, tetapi setelah seremonial itu selesai, publikasi udah jalan, ya sudah, komitmen itu lama-lama terlupakan. Artinya apa? Kalau dari konteks Kota Bukit Tinggi, kita perlu inovasi sinergi sebetulnya. Ya, Bukit Tinggi sebagai kota wisata itu ya jelas dari tahun berapa itu 84, ya 84. Itu sudah menjadi kota wisata. Ya, tetapi dalam konteks produk knowledge wisata, ya, Bukit Tinggi dalam posisi stuck. Kenapa saya katakan demikian? Sinergi antara industri, pemerintah, kemudian perguruan tinggi, komunitas, dan teman-teman media, kita belum melihat sampai ke titik ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa maksimal. Kalau untuk destinasi, Bukit Tinggi tidak ada perubahan, hanya perbaikan. Iya. Ya, panorama ya tetap panorama dari dulu sampai sekarang. Jam gadang ya tetap sudah ada sampai sekarang, Benteng Van de Kolk. Nah, yang terpenting ini adalah sekarang bagaimana semua potensi itu bisa dimaksimalkan untuk digerakkan bersama-sama oleh semua stakeholder yang ada di Kota Bukit Tinggi. Ya, bagaimana teman-teman dari industri pariwisata bisa mendapatkan mendapatkan stimulan yang bagus dari pemerintah. Ya, kemudian bagaimana pemerintah juga memberikan sesuatu yang memberikan kesan baik bagi industri sehingga industri bisa memberikan feedback yang bagus pada tamu yang mereka bawa. Kemudian bagaimana juga teman-teman dari komunitas mendapatkan ruang, ya. Kemarin contoh Pak Pesa ngadain 100 yang mengunjungi heritage game itu gitu kan. Nah, kita sinergi ini seperti apa gitu ya. Padahal potensi pasar kegiatan itu banyak ya. Bukit Tinggi punya sekolah mulai dari SD, SLTP, SLTA. Ya, kalau ini digerakkan bersama oleh pemerintah, saya rasa kegiatan seperti itu akan lebih membuat teman-teman di komunitas lebih bergiat gitu. Kalau bagi kami di perguruan tinggi tentu adalah yang menjadi tantangan ya kesiapan masyarakat. Kita masih ingat dari tahun berapa itu Kementerian Pariwisata bikin konsep mengevaluasi sejauh mana perkembangan wilayah berbasis desa wisata. Itu melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia dari tahun 2021. Bukit Tinggi lumayan ya. Ketika itu beberapa kalau kota konteksnya kelurahan ya di Diri ya. Beberapa kelurahan tempat di Bukit Tinggi udah masuk untuk menjadi bagian dari desa wisata atau kampung wisata yang di Kota Bukit Tinggi. Nah, ketika kegiatan itu akan dan sedang berlangsung, ya komitmen ini berjalan. Tetapi pasca kegiatan, kita tidak melihat keseriusan dari pemerintah untuk bagaimana kawasan kampung wisata ini, desa wisata ini, yang fasenya bisa akan selalu terus grafiknya meningkat. Nah kadang-kadang kalau kita dengan teman-teman desa wisata di masyarakat komunitas bilang pemerintah konteksnya dalam hal ini dinas pariwisata kurang serius. Nah tapi kalau buat kita sebetulnya tanggung jawab itu bukan hanya di OPD kepariwisataan, ya, karena bicara pariwisata seluruhnya Pak Faisal ya. Lingkungan hidup akan terlibat di sana, kebudayaan akan terlibat di sana, kemudian UMKM akan terlibat di sana, pertanian akan terlibat. Nah, jadi kalau memang tantangan terberat itu ketika Bukit Tinggi akan menyatakan diri sebagai kota wisata, ya semuanya harus bergerak untuk itu. Ya, tidak hanya OPD pariwisata. Kasihan juga OPD pariwisata. Ya, sasaango ya nanti ini kan kalau semua dibebankan ke pemerintah. Iya. Gitu. Harus dari berbagai pihak ya Pak sebenarnya. Semuanya mesti ke situ gitu kan. Iya. Nah, sekarang udah Faisal nih dah. Pastinya udah kan punya harapan dari pendidikan kepariwisataan dalam menjaga etika wisata dan kenyamanan wisatawan di Bukit Tinggi. Ya, bicara pendidikan pariwisata ini kan sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa pariwisata ya, tapi mereka sebenarnya bisa menjadi agen gitu ya, agen untuk perubahan lah gitu di masyarakat. Ketika mereka memang mempelajari secara teori lah gitu kan,
di kampus-kampus dan mereka turun ke lapangan gitu kan, bertemu dengan masyarakat. Disitulah letak nanti ada agen perubahan itu gitu ya. Dan bukan berarti juga hanya mereka yang melakukan perubahan gitu ya. Dari masyarakat pun kita banyak juga mendapatkan kearifan gitu ya. Jadi saling sebenarnya yang terjadi di situ gitu. Nah, etika itu kembali lagi gitu ya. Sebenarnya itu udah dasar ya. Itu dasarnya gitu ya. Mau kita di pariwisata ataupun tidak, etika ataupun adab itu dasar yang harus kita pegang selalu gitu ya. Jadi memang kita nggak ngerasa ya, misalnya kalaupun kita dari pihak ini nih rombongan, misalnya anggaplah kita dari akademisi gitu ya, kita ngerasa kita lebih pintar gitu daripada masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita di masyarakat pun, di komunitas pun juga jangan sampai merasa seperti itu gitu ya. Jadi kayak udah dari dulu udah seperti ini, udah oke kok gitu kan. Nah, jadi kita juga nggak anti lah gitu ya terhadap hal-hal yang baru, sama yang penting ya tujuannya untuk kebaikan ya gitu ya. Lebih baik kita tampung dulu gitu ya, kita ya terima dulu gitu ya, lalu kita diskusi gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang nanti itu dampaknya ya positif buat semua gitu. Yang sering kali terjadi kan karena perbedaan perspektif aja gitu ya, sudut pandang gitu. Karena memang kita mungkin mengenal diri kita, tapi kita nggak mengenal pihak lain gitu ya. Tapi pihak lain pun seperti itu, mereka mengenal diri mereka tapi kurang mengenal pihak kita gitu ya. Nah, di situ letak kita duduk bersama ya dengan etika yang baik gitu ya. Kita tujuannya baik nih buat kemajuan bersama. Nah, di mana kita bisa saling mengisi. Ya kalau kita lihat sih sejauh ini kita selalu berusaha lah gitu ya. Memang tidak langsung ya. Kadangkala kita butuh waktu lah untuk bisa berkolaborasi gitu dengan berbagai pihak gitu. Nah, sekarang nih Pak, kita balik lagi ke sisi pendidikan ya Pak. Nah, sejauh mana Pak kurikulum pariwisata saat ini yang sudah selaras dengan kebutuhan industri lokal, dan apa saja yang harus ditingkatkan Pak? Kalau pendidikan kita jelas mengacu ya ini diri ya kepada apa namanya yang saat ini disebut dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Tidak hanya di perguruan tinggi mungkin ya, di sekolah menengah kejuruan kepariwisataan SMK, hal ini juga dilakukan. Bagaimana agar yang Unideri inginkan tadi itu memang tercover di kurikulum. Dan itu biasanya kita melakukan dalam 1 tahun 1 kali itu duduk bersama dengan teman-teman industri. Ya, itu kita lakukan. Baik itu untuk industri akomodasi, tour and travel, termasuk profesi kepemanduan wisata. Wisata. Kemudian juga teman-teman pelaku di event organizer dan teman-teman di kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata. Rata-rata Pokdarwis itu. Kemudian teman-teman dari penggerak komunitas seperti Pak Faisal dan teman-teman. Artinya apa? Di samping melakukan riset langsung tentang kebutuhan dan kekinian dari aktivitas teman-teman tadi, kita juga melakukan semacam FGD. Ya, sebetulnya menjadi kebutuhan dari mereka ini apa? Ya, kemudian tetap ada periode tertentu kita akan melakukan perubahan kurikulum, dan itu juga akan diuji cobakan dulu ya ke masyarakat, ke pelaku industri. Nah, kalau buat kami di Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah hingga saat ini alhamdulillah itu berjalan dengan baik ya Pak Faisal, Unideri, karena kita dari awal berdiri Fakultas Pariwisata itu juga sudah melibatkan industri. Jadi buat kami hingga saat ini ya kita besar bersama. Ya, teman-teman industri support kami, termasuk tidak hanya kurikulum, tapi proses belajar mengajar. Ya, kita di beberapa mata kuliah keahlian, teman-teman dosen itu mengajar cuma setengah semester Pak Faisal. Ya, setengah semester lagi itu yang masuk teman-teman pelaku industri pariwisata. Ya, gitu contohnya saja Unideri ada mata kuliah kepemanduan. Ya, tadi Pak Faisal bilang teman-teman dosen memang base-nya di teori dan konseptual, tapi implementasi dan kepraktisian seperti apa? Ya, setelah tengah semester itu yang masuk teman-teman profesional pemandu wisata. Nah, gitu. Mata kuliah perencanaan destinasi misalnya, atau penyusunan paket tur pariwisata, sama seperti itu. Ya, teman-teman masuk setengah semesternya lagi teman-teman dari tour and travel yang tentu saat ini sesuai dengan
undang-undang ya harus memiliki kualifikasi kompetensi nasional. Iya. Nah, sekarang pengakuan pemerintah terhadap keahlian profesional ini tidak hanya sebatas jenjang akademik sendiri, ya, tetapi diakui melalui kualifikasi kerja nasional Indonesia (KKNI). Nah, teman-teman yang jadi dosen, profesor udah S2, ya, tapi praktisi bisa jadi belum sarjana tapi kompetensinya sudah S1, S2, S3. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, lewat jalan itu kita menguatkan pemahaman mahasiswa. Kolaborasi ini teman-teman dosen dan praktisi yang mengajar di beberapa mata kuliah keahlian. Jadi tidak hanya sebatas kurikulum yang kami lakukan, tapi dalam implementasi pengajaran kita juga udah ngajak teman-teman praktisi. Oh iya, baik. Harapannya kan buat lulusan, mereka tidak hanya tahu konsep teori, tapi juga mengetahui di lapangan itu sebenarnya seperti apa. Pak Faisal juga sempat dulu bantu kami di kampus dan itu cukup bermakna ya, karena pengalaman by riset teman-teman dosen dan teman-teman praktisi dari experience itu akan membawa manfaat besar bagi mahasiswa. Tetap akan berbeda ya Pak. Tetap akan berbeda. Iya. Tapi perbedaan, nah ini kata kunci ini perbedaan ya. Yang perbedaan itu sebetulnya yang akan memperkaya pengetahuan mahasiswa di situ, pengalaman mahasiswa di situ. Gitu. Kalau Pak Faisal ngajar, biasanya nggak jadi kelas. Pak Faisal ngajak langsung kemana keluar, gitu, turun ke lapangan langsung ya Pak. Ya. Nah itu kan keahliannya teman-teman di praktisi gitu kan. Iya. Jadi perbedaan itu sebetulnya buat kami itu jadi kekayaan karena akan memberi manfaat buat mahasiswa dan masyarakat. Iya. Nah, kan ini berkaitan dengan dunia industri ya Pak tadi. Kembali ke Faisal ya. Ini bagaimana udah dunia usaha pariwisata dapat berkontribusi langsung dalam proses pembelajaran bagi siswa atau mahasiswa? Ya, yang jelas sekali sih biasanya kami ada di industri juga menerima magang ya dari mahasiswa-mahasiswa pariwisata, baik itu mungkin di akomodasi ataupun di desa wisata ataupun di tour travel gitu ya. Jadi pemandu itu kita biasanya ada ngajak gitu ya untuk magang. Tapi biasanya ke mahasiswa itu selalu dipesankan walaupun ini tujuannya magang dan untuk nilai gitu ya, tapi perlakukanlah kesempatan ini seolah-olah kita tuh bekerja dan dapat uang gitu. Tujuannya apa? Seperti yang sudah dijelaskan Pak Abdi tadi, sebenarnya kan kalau kita bicara kuliah, setelah kuliah itu kan ada lanjutannya. Iya. Bisa jadi nanti lanjut kuliah lagi gitu kan, atau misalnya bekerja atau bikin bisnis sendiri gitu ya. Nah di situ sebenarnya kita udah bisa curi star ketika magang itu. Nah jadi yang disampaikan Pak Abdi tadi melibatkan praktisi di dalam proses belajar mengajar itu juga sebenarnya curi starnya mahasiswa itu. Mereka kalau misalnya bisa menunjukin kalau mereka ternyata itu bibit unggul gitu ya Pak. Nah, nggak perlu ragu lagi nanti, mungkin buru-buru pengen lulus itu kalau udah kayak gitu ya, karena mereka udah tahu nih langkah berikutnya kemana. Nah, jadi kita selalu pesankan jangan sampai magang itu hanya ya kesannya kayak yang penting dapat nilai lah, yang penting hadir absen gitu. Sayang sekali kalau mereka hanya memikirkan seperti itu. Nah, biasanya kita bilang kita kalau ada mahasiswa yang magang di tempat kita itu biasanya kita bikin susah gitu. Iya. Tujuannya bukan nyusahin mereka untuk memanfaatkan gitu ya waktu dan tenaga mereka gitu, tapi lebih kepada kasih mereka kesempatan sebanyak-banyaknya. Bahkan kita bilang kalau seandainya memang bagus magangnya, nggak menutup kemungkinan kamu akan lanjut gitu setelah magang ini berakhir. Dan itu kita sudah ada beberapa orang yang akhirnya kita tarik gitu masuk ke dalam industri dan kita bilang tinggal lulus lagi aja, nggak perlu nyari kerjaan lagi gitu ya. Langsung balik lagi ke situ kita buka ya. kesempatan buat mereka. Mau apa lagi setelah ini gitu. Ada kita dari mahasiswa isi Padang Panjang juga ada pariwisata gitu ya. Itu ternyata dia punya impian gitu ya. Dia punya banyak menu-menu makanan gitu ya, minuman yang mereka yang dia punya waktu magang. Tapi karena magangnya berakhir kan nggak bisa diterusin ya. Nah, kita salurkan gitu, ada di restoran gitu ya. Ayo coba keluarkan itu semua keahliannya itu gitu ya. Dan akhirnya sekarang ya itu walaupun dia S1 seperti yang dibilang Pak Abdi tadi, dengan pengalaman dia justru mungkin dia itu nggak S1 lagi kalau kita ukur gitu ya, mungkin lebih gitu. Nah begitulah kita melihat mahasiswa itu mereka harus berpikir tidak hanya pada saat kuliahnya tapi juga setelah ini mau kemana. Dan kita pun begitu di industri dan di kampus. Kita tidak hanya memikirkan sebatas sampai ke kurikulum gitu ya, tapi mereka memang siap nanti diserap oleh industri gitu, siap oleh dunia usaha gitu diserap.
Iya gitu. ya, harus siap turun lapangan langsung ya. Udah ada bayangan ya, udah ya. Nah, kalau misalkan dari sisi kesiapan mahasiswa nih Pak, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam menyiapkan generasi muda ini agar benar-benar siap terjun ke dunia pariwisata? Ini kayaknya ada dua sisi nih dari internal kami di kampus dan juga masyarakat generasi secara umum. Kalau kita di kampus saya sampai saat ini kita terkategori tidak khawatir dengan mahasiswa dan lulusan kita. Iya. Karena update pada bulan Februari kemarin itu Trust Study 95% lulusan Fakultas Pariwisata UM Sumbar itu nggak ada yang sudah bekerja. Jadi hanya 5% yang statusnya belum bekerja, itu pun lulusan terbaru. Nah, artinya apa? Ini bentuk output dari yang Uni Dery sampaikan di awal, sinergi kami dengan industri, dengan komunitas yang impact-nya kepada kualitas mahasiswa. Di semua sektor saat ini lulusan kita masuk, ya, di akomodasi ada, industri pariwisata ada, kemudian di pendidikan juga ada yang jadi guru, kemudian di industri MICE, event organizer, PICE dan sebagainya juga ada, Kepanitiaan juga seperti itu. Dan itu tidak hanya di Bukit Tinggi, tapi tersebar di Sumatera Barat, di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Lombok juga ada, kemudian di Batam juga ada. Artinya ini bentuk dari sinergi selama ini yang membuat kita kuat, sehingga lulusan itu juga siap, punya percaya diri yang kuat karena mereka terbiasa dengan Pak Faisal, teman-teman dari komunitas, dari industri. Itu yang pertama dari sisi kami di internal. Kemudian untuk generasi muda secara umum, nah mungkin ini kita tidak dalam konteks memberi PR kepada government pemerintah, tetapi banyak media sebetulnya yang sudah bisa dimanfaatkan sekarang untuk bagaimana aktualisasi kemampuan kepariwisataan itu bisa diimplementasikan oleh generasi. Di Dery ingat mungkin dahulu yang menjadi ada bangunan di belakang BNI yang sekarang itu jadi musola, di bawahnya Faisal, kemudian di atas tempat parkir. Dulu itu gedung pertunjukan, entertain. Ya. Dulu zaman mungkin saya masih SD kali ya. Ketika itu kita lihat kok anak-anak SD bergiliran di Bukit Tinggi berapa kali dalam seminggu itu ada yang gantian entertain di situ. Atraksi, ada yang menari, ada yang silat. Kemudian di kawasan panorama, hampir tiap Sabtu Minggu dulu ganti-gantian aja Pak Faisal. Saya pun ngerasain itu ketika masih SD SMP, nari, kemudian pertunjukan silat dan sebagainya. Ya, situasi sekarang gimana ini pemerintah? Ya, jadi sektornya kita Dinas Pendidikan Kebudayaan. Yang saya bilang di awal tadi, cerita pariwisata itu nggak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata. Ya. Kapan waktunya Uni Dery? SD di Bukit Tinggi jumlahnya ada sekian, SMP di Bukit Tinggi jumlahnya ada sekian, SLTA lini sektornya provinsi ya kan tinggal sinergi ya Pak Faisal ya. Seminggu 7 hari ya, dibagi waktu, oke lah mereka sekolah sampai sore jam 3 jam 4. Minimal itu Sabtu Minggu, tanggal merah, weekend. Ada tempat kok buat generasi muda Bukit Tinggi untuk improvisasi kemampuan kesenian mereka. Ada tempat buat generasi Bukit Tinggi buat improvisasi keterampilan menari, sile, tambua. Kalau kita ngelihat kan, kalau nggak ada event sekarang yang dibikin oleh pemerintah atau tidak menjadi bagian rutinitas. Nah, kalau misalnya aktivitas-aktivitas seperti ini bisa selalu dilakukan, titiknya cukup banyak nih dari Pak. Jam Gadang, panorama, Benteng Fardokok, ada atraksi di Ngaresyano, itu pasti unik. Ya. Nah, sebetulnya potensi itu banyak, tetapi media untuk berimprovisasi ini mungkin yang perlu kita tingkatkan. Nah, semakin banyak atraksi, teman-teman di industri tour and travel akan semakin punya banyak pilihan untuk membawa tamu mereka itu ya mau ngelihat apa. Kalau ngelihat atraksi Tambua tiap hari Sabtu, ternyata itu adanya di
panggung yang ada di Panorama. Iya ya. Kalau mau ngelihat atraksi silat tradisi, ya berbagai macam bentuk persilatan di Jam Gadang. Kalau ngeliat tari-tarian di Benteng Fardukok, kalau ngelihat atraksi masak-memasak kuliner, misalnya di mana lagi gitu kan. Nah, saya rasa ya inovasi ini yang perlu dilakukan agar wisatawan tidak hanya melihat Bukit Tinggi seperti sekarang, tetapi ada sesuatu yang bisa memberikan value dan teman-teman industri juga punya banyak pilihan. Kemudian generasi yang Uni Dery maksud tadi itu ada waktu, ada tempat untuk mereka beraktualisasi. Ya, kalau tiap minggu latihan terus Pak Faisal di sekolah di ini, tampilnya kapan ya? Paling ada 17 Agustus pawai, kemudian perpisahan sekolah. Ya, nah ini saya rasa pemerintah mesti melakukan sesuatu yang memunculkan daya gerak yang lebih lah gitu kan, untuk semua ini bisa bergerak. Saya rasa tantangannya di situ. Kalau ada komitmen, nggak ada yang susah kok saya rasa. Iya. Hanya realisasinya saja ya Pak. Realisasi. Ya. Ini media sudah bantu support ini Pentahelki Pak misalnya RRI, komunitas, government gimana gitu. Iya. Okay. Iya, baik Bapak. Pak, tidak terasa ya Pak, saat ini udah di penghujung perbincangan kita pagi hari ini ya Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak, sebagai penutup. Nah kami persilakan untuk Bapak dan Uda Faisal ya. Apa harapan, pesan atau saran untuk perkembangan pendidikan pariwisata di Bukit Tinggi ke depannya Pak? Boleh Bapak Abdi? Bukit Tinggi itu nggak punya industri, nggak punya pabrik, nggak punya potensi. Bukit Tinggi itu ya anugerah ini. Iya. Ya, Sumatera Barat tahu umumnya keindahan alam, kemudian tradisi yang kuat, seni dan budaya yang hingga saat ini masih terjaga, kemudian nilai-nilai kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga, kemudian kekayaan kuliner, makanan, minuman yang tidak ada bandingnya, ya, kemudian ditambah lagi kemampuan generasi yang saat ini sudah di luar rata-rata lah untuk Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana ini bisa disinergikan bersama, kemudian melibatkan semua komponen, kemudian ada komitmen bersama di situ, kemudian juga ada komitmen untuk merealisasikan itu. Ya, saya rasa ini jadi PR besar buat Bukit Tinggi dan Sumatera Barat, karena pilihan wisatawan ke Sumatera Barat dari keluar bandara itu cuma 2 nih Dery. Iya. Bandara belok kanan atau bandara belok kiri. Iya. Silakan nanti kalau Uni Dery, teman-teman RRI ada momen yang diajak duduk di sini itu teman-teman industri, ya, industri tour and travel, kemudian coba tanya mereka, ya, subjektif saya mengatakan 75% bandara belok kiri. Iya. Nah, tapi gimana nanti kepastiannya silakan ditanyakan teman-teman industri. Artinya apa? Ada apa dengan Bukit Tinggi? Iya. Ya, kenapa mesti keluar bandara mesti belok kiri? Nah, justru yang belok kanan itu nantilah kalau misalnya paket turnya 4 hari 3 malam atau 5 hari 4 malam, paling di hari keempat atau hari kelima. Hari terakhirnya ya Pak ya. Gitu. Nah ini ya tentu kita masih siap untuk ini. Termasuk juga, ini mumpung ada momen, tadi Pak Faisal bilang tentang konteks etika. Itu bukan hanya buat petugas masyarakat Uni Dery. Ya. Mohon maaf mulai dari teman-teman kita pelaku aktivitas secara di lapangan di parkiran misalnya. Iya. Hospitality itu harus mulai dari situ. Ya, Bukit Tinggi sih nggak ada sih yang seperti itu. Hanya saja di media kalau udah Lebaran jawab-jawab soal parkir ini. Iya. Saya yakin teman-teman di situ adalah tempat untuk mencari penghidupan. Tetapi tentu ini tanggung jawab pemerintah. Ya, kenapa saya bilang tanggung jawab pemerintah? Yang beri izin parkir siapa? Area. Iya. Kalau bukan pemerintah. Tolong jangan hanya memberikan izin untuk area parkir, tetapi disiapkan juga SDM teman-teman itu kita kuatkan. Bagaimana yang Pak Faisal punya dan teman-teman itu tentang hospitality, etika, juga teman-teman di lapangan di parkiran miliki itu. Itu berhubungan dengan kenyamanan,
wisatawan. Iya benar. Nah, kemudian ya saya rasa mungkin mulai dari situ, ya, karena mereka datang, teman-teman yang berjualan, ya, dulu pernah ada komitmen, pernah ada statement, ketika sesuatu barang dianggap mahal, yalah kalau anda ada PT maka datang ke Bukit Tinggi, ngapain belanja? Nah itu kan nggak apa ya, kalau buat saya sih bukan karakter kita orang Minang gitu ya, orang Bukit Tinggi gitu. Nah jadi buat pelaku yang seperti itu pun saya rasa tanggung jawab pemerintah. Ya, saya tidak mengeneralisir semuanya, ini oknum mungkin gitu ya, oknum. Jangan nanti ditunggu lampu di gerbang depan kan gitu. Itu perlu. Karena ketika pemerintah beri izin buat lahan parkir, pemerintah beri izin untuk ada aktivitas UMKM di sana, ya soal sopan santun, etika, hospitality, teman-teman yang jadi pelaku itu juga harus diberikan. Saya rasa itu Iya, boleh. Kalau dari udah Faisal gimana udah? Iya, ini nyambung ya waktu kita kembali ke awal tadi Pak Abdi bercerita mengenai ketika penduduk Makkah ke Madinah gitu ya. Dan di situ penduduk Madinah berusaha untuk menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan penduduk Makkah. Kemudian ada jawaban dari Nabi bahwa nggak perlu gitu ya. Kita akan nikmati apa yang ada di Madinah. Artinya apa di situ? Sebenarnya kuncinya kalau pariwisata itu mau maju ya sebenarnya kotanya dulu yang harus disiapkan gitu ya. Maksudnya tuan rumahnya dulu yang harus dipersiapkan. Karena wisatawan itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Yang mereka cari nggak apa yang mereka biasa ada di tempat mereka. Justru mereka cari yang nggak biasa gitu kan. Artinya apa? Dari penjelasan yang disampaikan Pak Abdi tadi memang dari Pentahelix tadi ya. Itu memang harus benar-benar mengenali nih potensi yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Apa sih Bukit Tinggi gitu? Yang sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Abi juga kalau sekarang yang udah berjalan Pak, anak-anak sekolah sekarang udah ada jatah ke museum Pak. Ya, jadi itu juga salah satu yang kita inisiasi supaya kok tempat wisata tuh hanya dinikmati oleh wisatawan sementara warga sendiri kapan menikmati gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Ya itu tadi. Mungkin salah satu kesempatannya adalah dengan kolaborasi kegiatan antara pemerintah dengan sekolah-sekolah tadi mereka didatangkan gitu. Nah itu juga yang disampaikan Pak Abdi tadi, kita nggak usah lah kita terpaku dengan hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Misalnya kayak tadi kata Pak Abdi, dulu kita punya gedung kesenian ya Pak, tapi sekarang udah jadi gedung parkir. Tapi walaupun kita belum punya lagi yang baru gitu ya, setidaknya dari yang disampaikan Pak Abdi tadi, medan-medan nambah panih itu bisa dimanfaatkan. Nah sekarang kuncinya adalah bagaimana bisa diperluas lagi, tidak seperti museum tadi, tapi sanggar yang banyak ini di Bukit Tinggi, bahkan di sekolah-sekolah pun juga ada unit kegiatan siswanya ya, itu diberi kesempatan gitu. Kita nggak bicara profesional di sini, tapi lebih kepada pemupukan gitu ya. Jadi supaya mereka nanti tetap bisa melestarikan budaya, mereka bangga dengan apa yang mereka punya, itu ya, kenal dengan identitas dirinya. Kesempurnaan bukan itu yang kita kejar kalau dalam hal itu. Dan wisatawan pun justru lebih senang melihat yang otentik daripada yang artifisial gitu ya. Karena kebanyakan yang kita lihat kan kalau udah ada event atau apa, kayaknya semuanya tuh palsu gitu. Karena kalau kita datang dadakan nggak ada tuh gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya dibilang Pak Abdi tadi. Kalau bisa itu menjadi rutinitas gitu. Jadi adanya itu bukan karena event aja, tapi memang orang datang udah tahu ke sana udah pasti ada ini gitu. Nah, itu yang kita harapkan Bukit Tinggi itu benar-benar menjadi kota wisata gitu ya. Kalau sekarang ya kadang-kadang kota wisata, kadang-kadang enggak gitu kan. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya makin baik lah ke depan gitu. Itu aja. Iya, baik. Nah, baiklah Duansana Budaya Pendidikan Pariwisata di Kota Bukit Tinggi ini kan memiliki peran penting ya dalam mendukung kemajuan sektor wisata daerah. Diharapkan melalui peningkatan kualitas pendidikan serta kerjasama berbagai pihak, itu pariwisata di Bukit Tinggi ini dapat terus berkembang dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing. Nah, baiklah Duansana, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdi dan Uda Faisal ya, setelah berbagi wawasan dan pandangan dalam perbincangan hari ini. Dan demikianlah Duansana dialog kita hari ini mengenai pendidikan pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Ambo Dery bersama kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi,
Inilah 88,9 FM, Programa 4, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang.